Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Wuling Convero S yang tipe L manual warna hitam terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Convero. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mbak Putri di nomor 0856 5944 7543. Beliau adalah marketing untuk mobil Wuling wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, untuk mobil ini sendiri ketika kami review di bulan September tahun 2022, untuk harganya di wilayah Jawa Tengah kisaran 230 jutaan. Kita lanjutkan reviewnya. Seperti biasa kita mulai dari dimensi. Untuk mobil Wuling Convero ini memiliki lebar 1,691 meter, untuk tingginya 1,73 meter. Lalu untuk panjang mobil ini memiliki panjang 4,53 meter. Jadi bagian yang berencana untuk bergarasi, idealnya garasinya berukuran 5 x 2 meter. Nah, berikutnya untuk bagian depan. Untuk mobil Wuling Convero yang tipe L ini, untuk bagian depan ada logo Wuling berwarna merah di bagian tengah, lalu grill utamanya berwarna hitam piano black, serta di bagian sampingnya di sini ada list berwarna chrome. Untuk bagian tengahnya di sini ada cover warna hitam top. Lanjut ke bagian lampu. Untuk lampu utamanya di sini sudah menggunakan lampu jenis proyektor untuk yang tipe L ini. Kalau untuk lampu jauhnya di sini menggunakan lampu jenis bolam, serta untuk bagian atasnya di sini ada list warna chrome. Berikutnya ke bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah di sini sudah dilengkapi dengan fog lamp. Untuk bagian ujung bawah di sini lampu sen, serta untuk bagian tengah di sini ada lampu LED. Untuk fitur keselamatan yang tipe L ini sudah ada sensor parkir di bagian depan jumlahnya 2 titik, serta untuk front underguardnya di sini warna silver. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Ini adalah tampilan samping untuk mobil Wuling Convero S yang tipe L manual warna hitam. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk antenanya ada di bagian depan sini. Nah, ini menggunakan antena model South Pole. Kemudian untuk bagian samping untuk mobil Wuling Convero S yang tipe L dan tipe C sudah dilengkapi dengan roof rail yang belum ada hanya di tipe standar. Lalu untuk jendela, list atasnya di sini warna hitam top, pilar B-nya juga sama warna hitam top. Lalu untuk list bagian bawahnya di sini menggunakan list warna chrome. Untuk handle pintunya menggunakan model tarik, covernya berwarna chrome. Dan untuk spionnya di sini menggunakan cover sewarna putih sama-sama warna hitam. Untuk bagian ujung di sini terdapat lampu sen, serta untuk bagian bawahnya di sini polos. Nah, berikutnya kita ke bagian bawah. Ini untuk velgnya menggunakan velg racing, modelnya model dual tone ukuran 15 inci. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek GT Radial. Nah, untuk ukuran bannya sama seperti mobil Wuling Convero lainnya berukuran 195/60 R15. Kemudian untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Untuk suspensi bagian depannya di sini menggunakan jenis MacPherson. Lalu untuk bagian samping, nah ini untuk set underguardnya sewarna body sama-sama warna hitam. Kemudian ada overfender juga di bagian bawahnya, serta ada list warna chrome di bagian samping untuk body set molding. Nah, dari bagian samping depan kita lanjut ke bagian samping belakang. Untuk yang tipe L ini komplit, jadi untuk bagian belakangnya juga sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Kalau untuk suspensi belakangnya di sini menggunakan jenis coil spring dengan semi independent. Nah, dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang. Ini untuk tampilan belakang mobil Wuling Convero S yang tipe L warna hitam. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian belakang sudah dilengkapi dengan roof spoiler, ada high mount stop lamp di bagian tengah. Lalu kalau untuk kaca belakang di sini polos, jadi belum ada rear defoggernya. Untuk bagian tengah di sini ada wiper, serta untuk bagian backdoor ada logo Wuling berwarna merah di bagian tengah. Untuk tailgate-nya sendiri di sini berwarna silver. Kemudian untuk bagian ujung di sini untuk lampu belakangnya menggunakan lampu jenis bolam. Ini untuk lampu remnya bolam, untuk lampu sen juga bolam. Untuk bagian tengah di sini ada lampu belakang dan juga lampu mundur. Serta untuk fitur keselamatan untuk bagian belakang di sini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi untuk fitur keselamatannya sudah sangat lengkap. Lalu untuk bagian bawah di sini ada emblem Wuling warna chrome dan di sebelah kanannya di sini ada emblem Convero S. Nah, kemudian untuk bagian bawah di sini ada reflektor. Untuk reflektornya khas dari mobil Wuling Convero, modelnya desain seperti ini. Kemudian ada sensor parkir di bagian belakang, jumlahnya ada 4. Kemudian untuk underguardnya di sini warna silver. Untuk ban serepnya ada di bagian bawah. Nah, ini ban serepnya menggunakan velg jenis standar atau velg kaleng. Untuk penggerak mobil ini menggunakan penggerak roda belakang. Nah, dari bagian eksterior kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari bagian bagasi terlebih dahulu. Ini untuk bagasinya bisa kita lihat cukup longgar. Ini kalau dimuat di koper mungkin bisa sekitar 2-3 koper ukuran sedang. Nah, kemudian untuk jok baris ketiganya lipatannya model 40/60. Ini bisa dilipat kalau misalnya memerlukan kapasitas bagasi tambahan.
Nah untuk lipatannya, oh ya ini tuasnya ada di bagian atas, jadi jangan keliru. Kalau saya tadi salah narik tuasnya yang ada di bagian belakang, ini tuasnya yang ada di bagian samping. Nah tuasnya samping sebelah sini, maaf tadi saya salah. Kemudian ini untuk sebelahnya juga kita lipat lagi. Ini kalau dilipat bisa model seperti ini, tapi kalau memerlukan lipatan tambahan, misalnya mau dilipat secara full, untuk bagian bawahnya di sini ada tuas, tinggal ditarik lagi. Nah tuasnya ini tinggal ditarik kemudian diangkat, jadi bisa dilipat secara full kalau misalnya memerlukan bagasi yang cukup luas. Memang belum bisa model flat, tapi tidak masalah. Ini kalau di mobil sekelas Wuling Convero, mobil ini merupakan salah satu yang paling fungsional. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi. Dari bagian bagasi sekarang kita lanjutkan ke bagian interior tengah. Nah sebagai informasi, untuk mobil Wuling Convero ini total ada 3 tipe. Tipe standarnya tipe DB atau yang double blower. Kemudian yang kedua, yang tipe tengah ada tipe C, dan yang tipe tertinggi tipe L yang kita review ini. Nah untuk warna ini kita lihat warnanya warna starry black, jadi blacknya hitamnya benar-benar gelap. Kita lanjutkan ke bagian door trim dulu. Di sini untuk door trim baris kedua bisa kita lihat didominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan, bagian atas di sini menggunakan materialnya bahannya bahan plastik. Kemudian kalau untuk bagian samping di sini ada bahan soft touch. Untuk yang armrestnya juga yang tipe L ini sudah menggunakan bahan soft touch. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna silver, kemudian di bagian tengah di sini ada cover warna coklat, ada tombol power window juga, ada laci penyimpanan, dan di bagian bawah di sini dilengkapi dengan 2 buah cup bottle holder serta di ujung terdapat speaker utama. Nah, dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian interior. Untuk bagian tengah di sini sudah dilengkapi dengan AC double blower, kemudian untuk bagian sampingnya di sini ada AC script model retract. Untuk bagian tengahnya di sini ada lampu kabin, untuk lampu kabinnya standar. Nah, untuk joknya di sini yang tengah menggunakan model captain seat. Untuk material yang digunakan di sini menggunakan material bahan kulit sintetis, didominasi oleh warna hitam dengan aksen jahitan warna merah di bagian samping. Jadi tampilannya lebih sporty. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat untuk posisi lututnya di sini masih sangat longgar. Kemudian ini joknya juga masih bisa sliding, jadi kalau misalnya mau dimajukan masih bisa lagi. Ini maju paling maksimal juga masih cukup longgar. Memang kalau untuk masalah ruang kabin, mobil Wuling Convero ini salah satu yang paling longgar di kelasnya. Kalau untuk masalah lebarnya dimuati 2 orang dewasa tentunya tidak perlu khawatir, karena ini modelnya model captain seat 2 penumpang. Nah ini jok tengahnya juga ada armrestnya, bisa digunakan sebagai sandaran lengan, jadi memang tampilannya lebih mewah. Untuk fitur fungsional di belakang sini ada laci penyimpanan, kemudian untuk bagian tengah di sini untuk bagian bawahnya ada 1 buah slot USB bisa digunakan sebagai tempat cas, dan untuk bagian samping di sini juga dilengkapi dengan laci penyimpanan atau seat back pocket. Untuk laci penyimpanannya cukup banyak. Nah dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Ini untuk jok baris ketiganya kapasitasnya bisa sampai 3 orang penumpang. Nah sekarang kita masuk. Untuk masuknya juga cukup mudah. Ini bagian tengahnya cukup longgar. Untuk ukuran dewasa masih bisa masuk ke bagian dalam. Nah ini dengan ukuran dewasa saya masih bisa lewat yang jalur tengah ini, apalagi kalau misalnya untuk anak-anak. Nah sekarang kita coba seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Wuling Convero ini. Bisa kita lihat untuk posisi lututnya masih sangat longgar. Lebarnya kalau dimuati 3 orang dewasa juga sebenarnya masih sangat memadai. Kemudian untuk laci penyimpanan di sini ada seat pocket di baris kedua. Kemudian untuk sampingnya juga sama, jadi memang sangat fungsional, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan barang. Samping ada laci penyimpanan kecil. Kemudian kalau untuk bagian atasnya ada AC script model retract. Yang sebelah kanan juga sama, di sini ada AC script model retract. Serta untuk bagian bawahnya di sini ada laci penyimpanan lagi. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Wuling Convero S yang tipe L warna hitam ini. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian baris pertama. Karena mobil Wuling Convero S yang tipe L ini merupakan varian tertinggi, jadi untuk fiturnya merupakan fitur yang paling lengkap. Seperti yang bisa kita lihat tadi, untuk sensor parkirnya saja sangat lengkap. Depan ada 2, belakang sampai 4 titik. Sekarang kita lanjutkan ke baris pertama. Di sini untuk handle pintunya cover warna chrome, dilengkapi dengan slot kunci manual. Kemudian kita ke tampilan door trim. Untuk door trimnya sama seperti pintu baris kedua tadi, didominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan di sini menggunakan material bahan plastik untuk bagian atas. Untuk sampingnya ini menggunakan bahan jenis soft touch. Untuk armrest juga sama bahan soft touch. Lalu untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna silver. Untuk bagian tengah di sini ada tombol untuk pengaturan spion elektrik, dilengkapi dengan tombol folding juga atau pelipatan spion. Nah ini kalau kita geser maka otomatis melipat. Kalau kita tengahkan lagi otomatis membuka lagi.
Nah, kemudian untuk power window sudah auto pada sisi driver, di belakangnya ada window lock atau pengunci jendela, lalu ada laci penyimpanan kecil, dan untuk bagian bawahnya di sini dilengkapi dengan satu buah cup bottle holder dan juga laci penyimpanan, dan untuk bagian ujung terdapat speaker utama. Nah, dari bagian power trim kita lanjut ke bagian dashboard. Ini untuk tampilan dashboardnya juga sama, didominasi oleh warna hitam. Kita mulai dari bagian atas. Untuk materialnya menggunakan bahan plastik, kemudian bagian depan di sini ada kisi AC dengan les warna chrome. Untuk bagian bawahnya di sini ada tombol untuk membuka tangki BBM, jadi sudah elektrik, dan juga tombol untuk sensor parkir di bagian sampingnya. Ada laci penyimpanan terbuka, kemudian di sini ada tuas untuk membuka kap mesin. Untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini manual. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Oh iya, untuk kuncinya masih menggunakan kunci standar meskipun ini tipe tertinggi. Jadi untuk Convero S belum ada kunci keylessnya. Nah, kita lanjutkan ke bagian cluster meter. Untuk cluster meter sebelah kiri ada indikator RPM, tengah ada MIT, dan di sebelah kanan ada indikator speedometer. Lalu untuk bagian setir, di bagian tengah di sini ada logo Wuling berwarna chrome. Di bawahnya ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri di sini ada audio steering, ada tombol untuk pengaturan volume head unit. Kalau yang kanan kiri untuk pengganti channel. Kemudian di sini ada Bluetooth handsfree untuk angkat tutup telepon. Untuk setirnya di sini polos. Kemudian untuk tuas di sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper. Di sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu, serta untuk posisi setirnya juga bisa diatur, tinggal kita turunkan tuasnya ke bawah. Nah, di sini kita atur secara tilt steering atau naik turun, jadi bisa kita atur senyaman mungkin untuk posisi berkendara. Untuk penguncinya kembali tinggal dorong ke atas. Nah, dari bagian setir kita lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini menggunakan material bahan plastik sama. Di bagian tengahnya ada jam analog, kemudian 2 buah kisi AC dengan les warna chrome. Untuk bagian bawahnya di sini ada head unit. Untuk head unitnya menggunakan model double tint touchscreen. Lalu ini ada tombol untuk pengaturan head unit juga, ada tombol volume dan juga tombol power. Kalau ini pengganti channel dan juga menu. Lalu di sini ada tombol media, tombol hazard. Sebelahnya lagi ada SD card. Jadi kalau misalnya mau menggunakan model SD card bisa dimasukkan ke dalam slot ini. Untuk bagian bawah lagi di sini ada tombol untuk angkat tutup telepon atau Bluetooth handsfree. Sebelahnya ada tombol home dan juga menu back. Untuk pengaturan AC-nya menggunakan model knob. Ini yang sebelah kiri ada pengaturan arah hembusan. Kemudian kalau untuk yang sebelah tengahnya di sini ada pengaturan kecepatan kipas, ada tombol untuk air circulator. Yang sebelah kanan di sini ada tombol untuk suhu AC. Lalu untuk bagian bawah di sini ada satu buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Sampingnya ada satu buah slot USB. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada laci penyimpanan, dan untuk transmisinya menggunakan transmisi manual 5 percepatan 1 mundur. Di belakangnya ada 2 buah cup bottle holder. Kemudian untuk handremnya masih menggunakan model mekanik. Untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch. Ini sekaligus untuk cover console box. Nah, untuk console boxnya ukuran sedang. Lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping di sini ada airbag untuk fitur keselamatan. Kemudian bagian depan di sini ada kisi AC. Lalu untuk bagian bawah ada glove box. Untuk glove boxnya di sini menggunakan model standar opening. Lalu untuk bagian samping tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atas di sini ada assist grip mode track. Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan di sini untuk bagian belakangnya dilengkapi juga dengan cermin. Ada covernya model hang up. Lalu untuk bagian tengahnya di sini untuk lampu kabinnya menggunakan model standar. Untuk spion tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur anti silau. Dan untuk sun visor sisi pengemudi ini untuk bagian belakangnya juga dilengkapi dengan cermin. Ada cover model hang up dan juga ada cut holder. Di bagian samping di sini polos, belum ada assist gripnya. Lalu kalau untuk sabuk pengaman menggunakan model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya di sini bisa kita lihat tampilannya mewah. Jadi menggunakan kulit sintetis warna hitam dengan aksen jahitan warna merah di bagian tengah dan juga samping. Nah, ini untuk desain bagian tengahnya. Untuk materialnya juga cukup lembut dan tebal. Lalu untuk pengaturannya lengkap. Di sini ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran. Bagian depan ada tuas untuk height adjust atau pengaturan ketinggian jok, dan di bagian ujung di sini ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kita lanjutkan ke bagian mesin. Sebagai informasi, untuk mesin yang digunakan pada mobil Wuling Convero ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Jadi secara teknis ada 2 jenis mobil Wuling yang bentuknya mirip. Satu ada mobil Wuling Convero ini, satu lagi ada mobil Wuling Formo. Bedanya kalau untuk mobil Wuling Convero ini menggunakan mesin 1500 cc. Nah, kalau untuk mobil Wuling Formo menggunakan mesin 1200 cc. Nah, kita lanjutkan ke bagian mesin. Ini untuk bagian bawah kap mesinnya sudah sangat rapi, dicat sewarna bodi, dilengkapi dengan peredam juga. Lalu kembali ke masalah mesin.
Dengan mesin berkapasitas 1500 cc ini, max powernya cukup besar, mampu mencapai tenaga di angka 107 HP pada 5800 rpm, dan torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 142 Nm pada rpm 3800 sampai 4400 rpm. Nah, kalau untuk fitur keselamatan sudah lengkap, mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Kalau untuk tipe di bawahnya belum ada ABS dan EBD. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Wuling Convair S yang tipe L manual warna hitam terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Convair. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Convair semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Incil Mobil yang akan memberikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.